Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, protes karena tidak membersihkan salju di tempat parkir. Jadi sedikit backstory untuk mengatur panggung. Aku tinggal di sebuah kondominium di tempat tinggal multi-unit. Setiap unit memiliki dua tempat parkir yang ditetapkan. Satu tepat di sebelah gedung, dan yang kedua jauh di tengah-tengah tempat parkir. Salah satu tetangga bawah adalah seorang wanita tua dengan putra berusia 40 tahun yang tinggal bersamanya. Wanita tua itu parkir di sebelah gedung, sementara anaknya parkir di tengah. Wanita tua itu tidak cacat, tetapi untuk sementara menggunakan alat bantu jalan setelah tergelincir di atas es. Aku tinggal sendiri, jadi aku hanya menggunakan satu tempat parkirku di dekat gedung dan membiarkan yang kedua kosong. Jadi hari ini turun salju, dan kami memiliki bajak yang melewatinya. Namun, alih-alih memindahkan mobilku, sebenarnya lebih sedikit mengganggu hidupku dengan hanya menyikat mobilku dan menyekop salju ke jalan raya utama untuk diambil bajak. Aku bekerja dari rumah, jadi aku jarang mengemudi. Saat aku sedang menyekop, wanita ini keluar dan bertanya apakah aku bisa membersihkan parkirnya. Ini bukan pekerjaan ekstra, jadi aku yakin aku akan membantu dia. Setelah membersihkan mobilku dan menyekop salju di sekitar mobilnya ke area utama, aku mulai kembali ke atas. Dia kemudian keluar dan bertanya mengapa aku tidak menyelesaikan pekerjaan itu. Aku menatapnya, tanpa sadar selama 5 detik saat otakku berjuang untuk memproses pertanyaannya. Sebelum akhirnya aku berkata, "Pekerjaan apa?" Dia mengeluh bahwa aku tidak menyikat mobilnya sebelum menyekop keluar. Jadi jika putranya menyikat mobil itu, berarti ada lebih banyak salju di tanah. Kemudian mengeluh bahwa aku tidak melakukan pekerjaan sama sekali membersihkan mobil anaknya. Dan untuk rekap, ya, dia berkata, anaknya menyikat mobil. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia akan melakukan pekerjaan apapun. Hanya putranya yang akan melakukannya. Sekali lagi, aku mengerti dia terpleset di atas es. Jadi mungkin pantatnya sakit. Tapi dia tidak cacat sama sekali. Dan putranya sendiri sangat mampu. Aku tahu dia memiliki pekerjaan dan dorongan semacamnya. Jadi mengapa semua ini menjadi urusanku? Aku bersandar pada skop dan menatapnya selama sekitar 10 detik, sebelum dia tidak nyaman dan bertanya, "Mengapa kamu menatap seperti itu?" Jadi aku berkata, "Aku tinggal sendiri, memiliki satu mobil, menyangkop tempat parkirku sendiri, dan karena kebaikan hatiku membersihkan mobil ibu, sehingga ibu bisa masuk. Ibu tinggal bersama seorang putra dewasa yang memiliki kendaraan sendiri. Sangat mampu menyekop tempat parkirnya sendiri dan tempat parkir ibu. Ibu mengeluh bahwa aku tidak melakukan semua pekerjaan meskipun tidak memiliki kepentingan dalam situasi ibu. Dan ibu tidak mengerti mengapa aku mungkin benar-benar terkesima dengan semua ini. Aku bisa melihat roda hamster berputar. Lalu wajahnya menjadi cerah, seolah-olah dia telah menemukan celah mencolok dalam beberapa hukum kosmik yang akan memaksaku untuk menuruti perintahnya. Tapi kamu memiliki tempat kedua yang tidak pernah kamu gunakan. Mengapa kamu tidak menyekopnya saja agar anakku bisa menggunakannya?" Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terus bersandar pada skopku dengan ekspresi datar. Setelah beberapa saat lagi, dan tanpa berkata apa-apa kembali ke dalam ruangan. Aku ingin berpikir dia menyadari bahwa dia bertingkah seperti orang idiot. Tetapi setidaknya dia menyadari bahwa aku tidak akan mengikuti perintahnya. Jadi ya, ini akan menjadi musim dingin yang sangat menyenangkan. Cerita kedua, orang belagu di pembuangan sampah. Kota tempat kami tinggal menyediakan setiap rumah dengan tempat sampah non-daur ulang besar dan tempat sampah daur ulang. Kalian mungkin mendapatkan tempat sampah kedua atau ketiga dengan membayar biaya bulanan tambahan. Aku percaya itu adalah 5-7 dolar per bulan untuk setiap tempat sampah tambahan. Kami memiliki pengambilan sampah 1 kali per minggu. Di lingkungan kami, sampah diambil pada hari Senin. Lingkungan di sebelah barat memiliki pengambilan sampah pada hari Jumat. Lingkungan kami adalah yang pertama dijemput pada jam 8 pagi pada hari Senin. Kami jarang mengisi tempat sampah kami, karena kami hanya berdua. Jadi kadang-kadang kami memiliki tetangga yang bertanya apakah mereka dapat menaruh beberapa sampah tambahan di tempat sampah kami. Ini diperbolehkan, dan kami tidak membayar berdasarkan berat atau apapun, asalkan dia bisa mendapatkannya di tempat sampah.
Jadi kami selalu mengatakan iya kepada tetangga kami jika kami tidak memiliki tempat sampah yang penuh. Nah, kemarin, Senin pertama setelah tahun baru, kami memiliki tempat sampah penuh karena tetangga telah meminta untuk menaruh beberapa sampah di tempat kami. Suami mengeluarkan tempat sampah sekitar jam 8 kurang 15 menit, dan sekarang melakukan beberapa hal di halaman depan. Dia melihat sebuah mobil aneh melaju sangat lambat di lingkungan itu. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan melanjutkan pekerjaannya. Truk sampah datang dan mengosongkan tempat sampah kami, dan suami pergi untuk menggulungnya kembali. Dan mobil aneh itu sekarang berada di belakang truk sampah. Setelah tempat sampah tetangga dikosongkan, mobil berhenti, dan menaruh beberapa kantong sampah di tempat sampah tetangga yang sekarang kosong. Suami mengambil gambar mobil dan plat nomor dan menelpon tetangga yang kebetulan bekerja untuk manajer kota. Tetangga menelpon darurat dan meminta petugas polisi keluar. Di antara sampah yang tertinggal di tempat sampah, dan gambar suami mengambil mereka melacak orang yang membuang sampah di tempat sampah tetangga. Ternyata, dia tinggal di lingkungan di sebelah barat, dan tidak akan diambil sampahnya sampai hari Jumat. Dia berkeliling mencari tempat sampah yang tidak sepenuhnya penuh, tetapi karena tepat setelah tahun baru, setiap tempat sampah penuh. Jadi dia membuang sampahnya ke tempat sampah yang baru saja dikosongkan. Polisi mengembalikan sampahnya kepadanya, dan mengeluarkan denda untuk penggunaan ilegal properti kota. Tempat sampah secara teknis milik kota, dan hanya digunakan oleh rumah tempat mereka dikeluarkan. Jika dia bertanya kepada pemulung, mereka akan pergi ke depan dan mengambil sampahnya dari dia karena semuanya dikantongi, tanpa biaya. Tetapi, dia mencoba membuang sampahnya ke tempat sampah orang lain, dan berakhir dengan denda atas usahanya. Cerita ketiga. Wanita kasar di After New Year Sale. Kami bangun pagi-pagi setelah tahun baru, dan memutuskan untuk mengunjungi Wally World lokal untuk melihat apakah kami dapat menemukan lampu ketika promo. Kami mendapat barang bagus, dan meninggalkan jalur checkout sendiri, kwitansi di tangan, menuju karyawan yang tampak resmi memeriksa kwitansi saat pelanggan keluar dari gedung. Dia menyapa kami, dan kami mulai berbasa-basi sementara dia memindai tanda terima yang sangat panjang. Kami mungkin sudah berlebihan di lorong promo. Sementara kami berdiri di sana, seorang wanita datang dan menabrak sisi troli dan punggungku. Aku terkejut, dan Karen ini mencoba untuk melewati karyawan dan diriku, dengan troli yang diisi dengan 5 barang besar. Dia memiliki 2 barang mencuat memanjang di bagian bawah troli, dan 3 di antaranya melintang di bagian atas secara horizontal. Dia juga memiliki barang-barang lain yang dikantongi yang ditumpuk di atas kotak-kotak itu. Aku masih sangat waspada, jadi aku tersenyum melalui masker dan berkata, "Oh, permisi." Tidak sadar aku menghalangi jalan. Dia bermuka sinis, dan dengan tergesa melewati kami. Karyawan dan aku bertukar pandang, dan aku tertawa dan berkata, "Seseorang sedang terburu-buru." Kami tertawa lagi dan berpisah. Aku berpikir dalam hati, ya ampun, benar-benar nggak tahu diri. Ketika aku keluar dari bagian pertama tuku, aku memasuki area lobi yang dimiliki Wally World, di mana claw machine, mesin penghitung koin, pembersih tangan, dan troli handicap pengisian berada. Aku melihat Karen dengan segala kemegahannya berebut untuk mengumpulkan sekitar selusin bola hitam yang tumpah dari trolinya dan berguling-guling di mana-mana. Dia memiliki wadah plastik di tangannya dan mengejar bola itu di sekitar area lobi. Aku yang normal akan langsung berhenti untuk membantunya. Kebetulan, saat ini aku yang picik. Masih sangat kesal karena kotak kardus yang menghantam bagian bawah tulang rusukku. Berkata, "Jangan berani-beraninya kamu membantu wanita itu." Jadi aku tersenyum jahat pada diri sendiri dan menuju keluar pintu ke mobil yang menunggu. Aku sedang memasukkan barang pembelianku yang terakhir ke bagasi mobilku ketika aku mendengar bunyian klakson yang mengganggu. Aku melihat ke atas, dan dia ada lagi. Dengan segala kemegahannya, terlihat seperti kekacauan. Karen, dalam belagunya, sedang berjalan di tengah area parkir 2 jalur. Tidak ada mobil di kedua sisi yang bisa lewat. Kemudian kotak-kotak yang dia taruh di bawah troli jatuh. Dia keluar dengan sangat marah. Ketika kotak-kotak itu jatuh, dia memukulinya dengan troli, dan semua yang ada di atasnya terbang, dengan seluruh wadah bola ornamen hitam kecil itu. Dia berdiri di sana, meletakkan kembali kotak-kotaknya ke dalam troli, lalu meraih wadah itu, dan mulai mengejar bola-bola hitam kecil di seluruh tempat parkir dan di bawah mobil.
Dia bahkan tidak repot-repot memindahkan trolinya ke samping agar orang bisa lewat. Aku tidak tahu apakah dia mengalami hari yang buruk sebelum dia menemuiku di pintu keluar, atau apakah dia tidak bahagia sepanjang waktu. Dalam belagunya, dia mengacukan sekitar 10 orang asing sekaligus. Jika dia mempunyai sikap sedikit lebih baik, atau bahkan memberi isyarat ke mobil yang dia pegang, bahwa dia menyesal atau bahkan meminta maaf karena memblokir seluruh jalan, aku yakin beberapa dari mereka akan membantunya. Aku hanya menggelengkan kepalaku, masuk ke mobilku dan pulang. Karen tidak akan pernah tahu kebelaguannya, karena kalian akan menarik lebih banyak lebah dengan madu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.